Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Iya, selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi Bu Guru Dwi. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu lagi ya kita di sekolah minggu GKJ Petoran. Bagaimana perasaannya Mbak Rizka? Sukacita sekali. Puji Bu Tuhan. Guru. Bu Dwi yakin, Mbak Rizka yakin, pasti adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah pasti juga merasa sukacita ya Mbak ya. Nah, saat ini untuk mengekspresikan sukacita kita memuji nama Tuhan. Apa ya Mbak? Apa ya? Yang itu loh Bu Guru yang happy ya. Anak-anakku kita memuji nama Tuhan ya dengan penuh sukacita. Happy ya ya ya. Yuk bangkit berdiri. Sambil tersenyum. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terus sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita minta perlindungan dari Tuhan, kita minta penyertaan dari Tuhan, kita berdoa ya Mbak Rizka. Siap, ayo adik-adik kita dengan sikap berdoa, kita duduk, kita lipat tangan, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di rumah kami masing-masing untuk kami dapat beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu ini pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Rizka. Nah, anak-anakku, saat ini kita mau menyiapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Bapak Pendeta Justin. Benar. Nah, kita siapkan hati kita ya. Kita Anak-anak, siapkan Alkitab kita juga ya. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Wah, ya. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama dalam sekolah minggu GKJ Petoran, di mana hari ini kita berbahagia karena kita masuk minggu transfigurasi. Baiklah, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta perjamuan kasih bersama-sama, hari ini Pak Pendeta mau ngajak berdoa. Siap? Oke, mari kita berdoa. Ayo lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah untuk kami anak-anak sekolah minggu siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9. Ayo dibuka Alkitabnya. Ayo, Injil Markus pasal 9 ayat yang kelima. Oke, sudah siap? Mari sama pendeta ya, kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah berbahagia. Wah, ayo siapa yang berbahagia? Ya, pasti adik-adik berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena hari ini kita bisa memuji nama Tuhan.
hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini juga kita bersama-sama hendak melakukan perjamuan kasih. Jadi 3 hal yang hendak kita berbahagia. Karena kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama mengikuti perjamuan. Oke? Baik. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah kita berbahagia? Adik-adik bahagia enggak di rumah? Bahagia? Ya, bisa jadi bahagia. Bisa jadi enggak Pak Pendeta. Karena aku sekolah minggunya enggak bisa ketemu dengan teman-teman secara langsung. Iya. Aku enggak bisa sekolah secara langsung. Benar. Tetapi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, walaupun keadaan sulit seperti ini, kita tetap berbahagia. Lah caranya bagaimana? Nah, ayo adik-adikku, tahu nggak raut wajah? Pak Pendeta buka sebentar ya, nanti Pak Pendeta tutup lagi. Nah, wajah berbahagia gimana? Ayo, wajah berbahagia. Senyumnya gimana senyumnya? Ini? Itu berbahagia atau cemberut? Cemberut, betul. Kalau berbahagia gimana senyumnya? Giginya kelihatan, seneng ya? Wah, begitu. Betul. Itu tanda wajah berbahagia. Kalau tadi itu cemberut. Kalau cemberut artinya hati kita susah. Kalau susah pasti bawa penyakit. Kalau hati kita gembira, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur apa? Hati yang gembira adalah obat. Ketika kita gembira, ketika kita berbahagia, maka kita tetap sehat. Walaupun kita di rumah saja, walaupun kita belum bisa sekolah minggu secara onsite ya bersama-sama, walaupun kita belum bisa sekolah ya secara langsung, tetapi kita tetap berbahagia. Oke, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Pak Pendeta mau cerita mengapa para murid berbahagia. Wah, kalau tadi dalam Alkitab ya kan ada para murid yang mendampingi Tuhan Yesus naik di atas gunung yang tinggi. Wah, tahu gunung yang tinggi pernah lihat? Wah, yang tinggi. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, cuma 3 orang diajak. Ayo ikut ke gunung yang tinggi untuk apa? Untuk berdoa. Loh, bayangkan. Gunung itu tempat yang tinggi, di sana tidak ada orang. Loh coba, sepi. Wah, kalau sepi gimana? Tidak ada temennya toh? Iya. Ya, di sana nggak ada internet, nggak ada. Di sana juga nggak ada teman-teman untuk bermain, nggak ada. Tetapi para murid tetap diajak Tuhan ya, Yesus iya. Diajak untuk apa? Diajak untuk berdoa. Ternyata ketika Tuhan Yesus berdoa, begitu ya, murid-muridnya ada di belakang, agak jauh dikit begitu. Tiba-tiba datanglah siapa? Elia dan Musa. Maka Petrus mengatakan berbahagia. Wow, keren no. Ya, Petrus mengatakan aku berbahagia. Para murid berbahagia. Wah, walaupun di atas gunung mereka sepi, di atas gunung mereka tidak punya apa-apa, di atas gunung mereka hanya berdoa, tetapi para murid tetap berbahagia. Berbahagia kenapa? Ayo, tahu nggak? Karena mereka melihat pancaran kasih Tuhan. Mereka berbahagia karena melihat cinta kasih Tuhan. Mereka melihat keajaiban Tuhan. Keajaibannya apa? Mereka melihat yaitu Elia dan Musa datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan saking bahagianya para murid mengatakan, baiklah kami akan mendirikan 3 tenda. 1 untukmu, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Padahal pertanyaannya, apakah para murid sudah siap tenda? Belum. Tetapi para murid siap. Walaupun aku harus turun lagi, ya dari atas gunung turun, ambil tenda, bawa lagi ke atas, siap. Di situ energi kebahagiaan. Para murid bahagia, para murid rela melakukan apa saja, semangatnya membara. Tenaganya bertambah. Karena apa? Karena para murid berbahagia. Hidupnya sukacita. Tidak apa-apa Tuhan, aku mau ambil. Begitu kira-kira bahasanya. Walaupun aku harus turun lagi, kemudian naik lagi ambil tenda dan mendirikan tenda untukmu, untuk Elia dan Musa, tidak apa-apa. Mereka berbahagia karena mereka melihat kemuliaan Tuhan.
Nah, di sini anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika para murid berbahagia, semangat mereka membara. Ketika para murid berbahagia, mereka lebih bersemangat. Ketika mereka berbahagia, apa yang terjadi? Berkat-berkat Tuhan juga melimpah atas mereka. Nah, sekarang kita pun tetap diminta, walaupun di masa pandemi. Betul? Diminta apa? Berbahagia. Betul, keren. Diminta untuk berbahagia. Karena dengan berbahagia, maka apa yang terjadi? Tubuh kita sehat. Ketika kita berbahagia, kita tetap bersuka cita. Coba kalau adik-adik, anak-anakku yang dikasih Tuhan nggak berbahagia, di rumah marah-marah terus, di rumah gersulo terus. Ayo, siapa yang gersulo? Ada? Ya, bisa jadi kita melakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita hanya marah-marah, kalau kita hanya gersulo, maka tubuh kita bisa semakin tidak sehat. Maka mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, minggu transfigurasi, yaitu di mana Tuhan dipermuliakan. Ya, hari ini kita berbahagia karena Tuhan dipermuliakan. Dengan semangat yang berbahagia, tubuh menjadi sehat. Dengan semangat yang berbahagia, maka kita mendapatkan berkat Tuhan. Pinter. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari Pak Pendeta mengajak kita semua untuk berbahagia. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, ayo tetap semangat, ayo tetap berbahagia. Karena Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah dipermuliakan, maka mari kita juga mempermuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan pada hari ini, ayo Pak Pendeta mau mengajak anak-anakku semua berdoa. Siap? Ayo, siapa siap ikut perjamuan? Ya? Siap? Bagus. Mari kita bersama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita bersikap yang sigap, ya. Kita sungguh-sungguh untuk apa? Mau berdoa sama Tuhan. Pak Pendeta hantarkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami belajar bahwa hidup kami harus berbahagia. Seperti para murid Tuhan Yesus, berbahagia. Walaupun mereka dilanda kesepian, mereka ada di tempat di mana tidak ada orang, tetapi mereka tetap berbahagia. Berbahagia karena mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap bersuka cita, berbahagia dalam situasi apapun, termasuk juga di masa-masa pandemi ini. Tuhan, tolong kami. Bapa Sorgawi, pada hari ini kami juga akan menerima perjamuan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong kami. Sucikan hati kami, berkati kami, dan kuduskanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mengikuti perjamuan. Siap ya? Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, roti dan air dalam cawan ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah dan percayalah, ketika kita memakannya, maka iman kita dikuatkan. Mari anak-anakku, kita makan roti ini. Demikian pula, air dalam cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita minum sambil percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita minum sama-sama.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami telah makan roti atau apapun yang ada di rumah kami. Demikian juga air yang kami minum di rumah kami dalam perjamuan ini. Kami mohon Tuhan sendiri yang menyucikan, Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga roti maupun minuman yang kami terima menjadi kekuatan iman kami. Bahwa Tuhan telah mati bagi kami, Tuhan telah memberikan kekuatan pula bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anakku yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan layanan sakramen perjamuan. Tuhan sendiri yang menguatkan dan memberkati kita. Amin. Tuhan menolong dan menyertai. Anak-anakku sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita harus selalu bersuka cita. Seperti muridnya Tuhan Yesus ya, selalu bersuka cita ya Mbak Rizka. Nah tadi anak-anak juga apa? Melakukan apa tadi Mbak? Perjamuan. Perjamuan kasih. Nah walaupun di rumah. Anak-anakku, kita mau pengakuan iman rasuli dulu. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, Mbak Rizka, kita mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita berdoa dulu Mbak Rizka. Oh iya. Kita berdoa dulu ya. Nah, anak-anakku mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bersyukur untuk Bapak Justin yang sudah boleh melayani dengan menyampaikan firman-Mu. Ya, firman itu dapat memberikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, jika kami mau mengakhiri acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan karena sudah menyertai kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan. Adalah sukacita di hatiku. Pakai ekspresi gembira ya. Ya. Yuk. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita. Aku bermakmur, bersuka cita, karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bermakmur, bersuka cita, karena Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bermakmur, bersukacita. Sampai jumpa kembali adik-adik di sekolah minggu berikutnya. Tetap jalankan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan tetap di rumah, jangan kemana-mana. Tuhan berkati.